Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya yang belum niat i'tikaf berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Aku beriktikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tentang pembahasan haji dan umrah. Terakhir kemarin yaitu pembagian al-istita'ah. Kemampuan dalam melakukan haji dibagi dua. Ada yang mampu secara langsung, artinya ia mampu melakukannya sendiri. Yang kedua, mampu secara tidak langsung, artinya ia mampu lewat perantara orang lain. Artinya lewat cara di badan. Ini orang yang ini cuma dua. Yang pertama orang yang lumpuh, yang sudah tidak mampu melakukan haji karena terlalu tua atau ada penyakit kanker dan dia memiliki harta. Nah, itu hukumnya wajib untuk dibadalkan. Yang kedua, jika seseorang yang memiliki anak yang taat, yang anak itu mau melakukan haji untuk bapaknya. Nah, ini anak ini kalau misalkan anaknya mau, sudah bapak wajib mengizinkan, memerintahkan anaknya untuk melakukan haji untuknya. Dengan syarat yang ngebadal ataupun anak yang mau melakukan haji untuk bapaknya, dua-duanya sudah pernah melakukan haji buat sendiri. Jangan ngebadalin orang lain tapi buat sendiri belum haji. Adapun dalil tentang dibolehkannya badal haji, ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau, inna imra'atan min Juhainah ja'at ila Rasulillah. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, sesungguh seorang perempuan dari kabilah Juhainah, beliau ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian ini perempuan bertanya ke Rasul, inna ummi nadarat an tahujja famatat qabla an tahij afa hujja anha. Kata beliau ini, ya Rasulullah, saya punya ibu pernah bernazar untuk haji, kemudian beliau meninggal sebelum melakukan haji. Afahujju anhu, apakah saya boleh melakukan haji untuk beliau? Faqala, menjawab Rasulullah, na'am, haji. Hujji anha, kamu haji sebagai ganti dari ibu, ganti. Ara'aiti, nah ini Rasulullah membuat perbandingan. Ara'aiti in kana ala ummika dainun akunti qadiyatahu? Qala na'am. Qala uqdu dainallah fallahu ahqqu bil wafa. Kata Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ibumu memiliki utang? Ibumu yang meninggal memiliki utang. Akunti qadiyatahu, apakah engkau bakal membayar utangnya? Yang ibu sedang meninggal. Qalat na'am, ya Rasulullah. Qala uqdu dainallah, maka tunaikanlah utang Allah. Haji bagi seseorang yang mampu melakukan haji dan tidak melakukan terus meninggal, itu ia dianggap berhutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya wajib oleh ahli warisnya tidak untuk mengambil sebagian harta dari peninggalan si mayit untuk dibadalkan haji. Uqdu an dain Allah,
tunailah utang Allah, kata Rasul, fallahu ahaqqu bil wafa, maka Allah ataupun utang Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, termasuk juga Imam Muslim, Imam Ahmad, hadis sahih. Dalam riwayat yang lain, seseorang laki-laki bertanya sama, pertanyaan hampir sama, cuma ini beda kasus dong. Yang ini yang bertanya laki-laki, beliau bertanya ya ke Rasul, ya Rasulullah, inna abi mat, sesungguh bapakku telah meninggal, walam yahuj, beliau itu belum pernah haji, sudah meninggal belum haji. Afa ahujju anhu, apakah saya boleh melakukan haji? Nah, qala ara'aita, bagaimana pendapatmu, law kana ala abika dainun akunta qadiyahu. Ini sama pertanyaan Rasulullah. Bagaimana pendapatmu kalau misalkan bapakmu punya utang, bukankah kamu akan membayarnya? Qala na'am ya Rasul, fadainullahi ahaqqu bil wafa, maka utang Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Utang manusia saja wajib kita bayar, apalagi utang Allah. Nah, ini contoh orang yang haji, contoh badal haji. Ini juga sebagai dalil bahawa amalan orang lain bermanfaat untuk orang meninggal. Walaupun mendapat sebagian salafi, amalan orang hidup tidak meninggal, tidak sampai ke orang meninggal, sehingga mereka melarang tahlilan, melarang baca yasinan ke orang meninggal dengan alasan karena amalan orang hidup tidak akan sampai ke orang meninggal. Ini haji, ini sahabat bertanya ke Rasulullah setelah bapak mereka meninggal. Ini beliau belum berhaji, apakah saya haji? Ya, haji. Nah, artinya di sini apa? Amalan orang hidup bermanfaat untuk orang meninggal. Termasuk salat jenazah. Kalau misalkan amalan orang hidup tidak bermanfaat untuk orang meninggal, dengan alasan idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath, apabila meninggal Bani Adam maka amalannya terputus kecuali 3. Kalau dibatasi cuma 3, artinya kita enggak boleh salat jenazah. Salat jenazah itu kita lakukan bermanfaat untuk orang meninggal, itu juga bukan amalan orang lain. Artinya amalan orang hidup bermanfaat untuk orang meninggal. Nah, makanya kita baca tahlilan kalau ada yang meninggal, baca yasinan, kita niatkan pahala buat mereka sampai pahalanya, termasuk haji. Kalau enggak sampai pahala buat yang meninggal, Rasul enggak nyuruh haji. Ngapain lagi haji, dia sudah meninggal terus putus amalnya sudah. Nah, makanya pendapat yang menyebutkan tidak sampai pahala ke orang meninggal, itu sedikit keliru, bertentangan dengan hadis ini. Ini hadis Rasulullah menyebutkan kalau bapakmu meninggal, kamu haji untuk beliau. Artinya apa di sini? Amalan orang hidup bermanfaat untuk orang meninggal. Termasuk salat jenazah. Kalau enggak manfaat doa kita ataupun yang kita lakukan amalan kita enggak bermanfaat untuk orang meninggal, enggak disyariatkan salat yang namanya salat jenazah. Ini dalil semua tentang sampainya pahala amalan orang hidup ke orang yang telah meninggal. Dalilnya badal haji. Nah, dia sahih badal haji. Marhaba. Iya. Nanti kalau dia pada saat ingin membadalkan itu, khusus untuk yang membadalkan pergi haji. Iya, nggak boleh 2. Nggak boleh dalam 1 tahun dia ngebadal 2 orang atau buat sendiri dan orang lain, nggak boleh. Setahun dia 1 saja. Pergi haji dia khusus untuk badal itu. Makanya marhaba hanya untuk 1 orang. Jadi kalau misalnya 2 itu harus 2 kali. 2 kali. Makanya hati-hati dalam badal. Kadang-kadang sebagian banyak yang enggak amanah sekarang. Dia 1 orang ngebadalin sampai 10 orang. Astagfirullah. Nah, semua enggak sah. Dia kiranya badal haji itu seperti kirim pahala sama dia atau pahala tahlilan. Ya Allah, sampaikan pahala untuk si fulan bapak saya, seluruh muslimin muslimat
Enggak, haji enggak harus ketika ihram niatnya. Ahramtul haji li atau untuk orang lain niatnya ketika ihram. Jadi enggak ada istilah setahun haji untuk 5 orang kan. Satu setahun satu kali untuk satu orang. Ya, hati-hati dalam mengamanahkan. Soalnya banyak sekarang yang sudah ya dari beberapa kasus yang kita lihat ada yang kurang amanah dalam hal ini. Marhaba. Dari segi pahala, kira-kira yang melakukan itu dapat pahala? Dapat pahala. Nggak mungkin nggak dapat. Ini kalau misalkan kita melakukan untuk orang tua, itu nilainya 2 plus malah. Yang pertama dapat pahala kita haji ataupun umrah, dapat pahala untuk orang tua, plus kita dianggap anak berbakti ke orang tua. Nah, dapat nilai 2, dapat nilai berbakti ke orang tua. Sudah haji, syaratnya dia sudah haji. Enggak boleh ngebadalin bapak sedangkan kita belum haji. Nah, kita udah haji tahun depan, misalkan kita punya kelebihan rezeki, berangkat untuk orang tua. Di tahun depan lagi ke ibu. Cuman sekarang tuh haji setiap tahun susah juga sekarang. Tapi enggak ada, kalau misalkan ada kemungkinan tuh haji setiap tahun, misalkan bapak kita belum haji ataupun kakek kita belum haji, boleh kita boleh. Di hadis yang lain diriwayatkan an Abi Razin Al-Uqaili annahu ata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, hadis sahih. Suatu ketika beliau mendatangi Rasulullah berkata, "Inna abi syaikhun kabir la yastati' al-hajj wal umrah wal dha'n." Ya Rasulullah, saya punya bapak sudah tua, sudah sepuh. La yastati' al-hajj, beliau sudah enggak mampu lagi melakukan haji. Walal umrah, dan juga tidak mampu lagi melakukan umrah. Walal dha'n, jangankan haji umrah, beliau berangkat aja sudah enggak mampu, jangankan melakukan tawaf. Untuk berangkat ke sana aja udah enggak mampu lagi, sudah sepuh. Qala, kata Rasul, hujja an abika wa'tamir, hajilah olehmu untuk bapakmu dan umrahlah. Lakukan haji untuk bapak dan lakukan umrah untuk bapak. Nah, ini dari semua hadis ini ulama memahami bahwa mampu dalam haji ada dua. Ada yang mampu al-mubasyarah, artinya mampu melakukan sendiri secara langsung, atau mampu lewat perantara orang lain dengan membayar duit atau dengan dibadal sama anak sendiri. Tapi yang penting niat haji, jangan lupa niat untuk beliau. Yang kita jauh-jauh haji cuma nawaitul hajja wa ahramtu bihi, sudah. Itu buat siapa jatuhnya? Buat sendiri. Apalagi yang bahaya seperti itu, niatnya buat sendiri, entar ngambil duit dari orang. Jadi sekali lagi, kalau pengen ngebadalin bagus, tapi harus dicari orang-orang yang benar-benar amanah. Jangan sampai ntar yang melakukannya dia sendiri melakukan niatnya untuk 10 orang. Nggak boleh. Semuanya nggak sah. Itu semua sudah. Sekarang pembahasan yang baru, syurut sihhatil haji wal umrah. Nah, ini bukan kemarin itu syarat wajibnya haji. Sekarang syarat sah haji. Karena syaratnya ada 2. Seperti yang kita sampaikan kemarin. Syarat wajib artinya syarat-syarat yang jika salah satunya tidak terpenuhi, berarti hukum haji tidak wajib. Seperti mampu, dia itu enggak mampu sama sekali, wajib haji tidak, karena tidak terpenuhi syarat wajibnya haji. Ada lagi satu syarat namanya syarat sah. Nah, ini artinya beberapa syarat yang jika salah satunya tidak terpenuhi, maka haji dianggap tidak sah. La ilaha illallah. Syurut sihhatil haji wal umrah, syarat sahnya haji dan umrah. Yang pertama, syarat
untuk sahnya bagi haji Islam atau umrah Islam. Ini ketika saya sebutkan haji Islam artinya haji yang wajib seumur hidup sekali itu. Haji yang wajib. Begitu juga umrah Islam artinya umrah yang wajib seumur hidup sekali. Nah, di situ syaratnya harus Islam dan harus balik dan harus berakal. Ini yang Pak Haji tanya kemarin. Ini syaratnya. Kalau anak kecil haji Pak Ustaz sebelum balik sudah dianggap sah untuk haji Islam belum? Belum. Artinya nanti kalau dia dewasa dan dia mampu melakukan haji lagi wajib naik haji sekali lagi. Pak Ustaz dia dulu pas kecil sudah. Untuk haji anak kecil sah. Hajinya sah, tapi untuk haji Islam belum cukup, belum sah. Karena syarat untuk sah sebagai haji Islam, ya haji yang menggugurkan kewajiban haji itu syaratnya 3. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh. Baligh. Artinya kalau bukan Islam ataupun belum balik atau tidak berakal, dia melakukan haji, hajinya sah, hajinya sah. Cuman untuk sah sebagai haji Islam sudah menggugurkan kewajiban haji belum. Nanti kalau misalkan dia umur 20 tahun, umur 30 tahun dia kaya, mampu untuk melakukan haji, wajib haji sekali lagi. Kemudian amma syurut li sihhatil ada'il haji wal umrati fahiyal Islam faqat. Adapun syarat untuk sah melakukan haji dan umrah cuman Islam saja. Dia muslim saja, mau kecil mau besar, mau apa namanya berakal tidak berakal, selama dia muslim sah melakukan haji. Sah hajinya sah. Ini beda haji sekedar sah haji dengan haji Islam, ini perlu dibedakan. Kalau haji Islam artinya haji untuk menggugurkan kewajiban haji yang seumur hidup. Itu syaratnya tadi, Islam balik berakal. Kalau untuk sekedar sah haji, Islam saja sudah sah. Walaupun masih kecil, sah haji. Tapi sudah gugur kewajiban haji Islam belum. Kalau anak kecil, anak baru 10 tahun dibawa sama orang tuanya haji, dia sudah melakukan haji, Masya Allah. Sah hajinya, sah. Cuman nanti sudah gugur itu kewajiban hajinya, belum. Kalau dia nanti kaya lagi, kalau sudah gede, dia punya kemampuan, wajib haji kembali. Jadi untuk sekedar sah haji disyaratkan cuman Islam saja. Wa yasihu ada'ul haji wal umrati minal majnun al ghair al aqil. Sah menunaikan haji dan umrah oleh orang yang majnun yang tidak berakal. Sah. Dia majnun berakal, tidak berakal, sah melakukan haji. Wa minas sabi ghairil baligh. Begitu juga sabi yang belum balik, sah. Anak kecil belum balik sah melakukan haji. Tapi untuk haji Islam tadi ingat, untuk menggugurkan kewajiban haji itu belum. Wa yasihul hajj wal umratu min ghairil mustati' kal faqih. Dan sah haji dan umrah yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu. Tadi syarat wajib haji kalau mampu. Ada orang enggak mampu tapi dia maksain diri buat haji. Sah hajinya, sah. Walaupun dia tidak mampu. Atau dia misalkan kayak yang pakai sepeda sampai ke Makkah. Sah hajinya, sah. Begitu juga sah juga haji yang dilakukan oleh orang yang kaya ma'a khatar tariq. Kaya tetapi jalannya dalam keadaan bahaya. Dia maksain padahal lagi perang, lagi bencana, gempa di mana-mana, banjir. Dasarnya jalannya enggak aman. Tapi dia maksain pengen haji, walaupun saya balau bagaimanapun biarin saya meninggal di jalan, yang penting saya tahun ini pengen haji. Berangkat deh. Seharusnya wajib hajinya, belum wajib itu karena jalan tidak aman. Walaupun demikian dia tetap memaksakan diri untuk berangkat walau dalam keadaan jalan tidak aman, akhirnya sempat sampai melakukan haji. Sah hajinya, sah. Kemudian cuman bedanya sama anak kecil tadi, wa yujzi al-hajj wal umratu lahuma an fardhil Islam. Ini bedanya. Kalau anak kecil tadi yang hajinya sah, tetapi belum menggugurkan haji Islam.
kewajiban haji belum gugur. Sedangkan orang yang tidak mampu tadi, dia sudah dewasa, cuma tidak mampu, dia maksain untuk haji, itu hajinya sah dan menggugurkan haji Islam. Nah, itu bedanya. Saat begitu juga orang yang tidak aman jalan tadi, yang maksain walaupun jalannya dalam keadaan bahaya, dia berangkat sampai melakukan haji, itu juga sama, hajinya sah dan hajinya itu bisa menggugurkan kewajiban haji. Nah, sudah selesai. Kalau anak kecil tadi tidak, anak kecil atau majnun itu cuman hajinya sah tapi belum menggugurkan kewajiban haji Islam. Kemudian kita lanjutkan. Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi berkata, ini dalam kitab beliau, Kitab Al-Majmu'. Kata beliau, fa syartu sihhatil mutlaqah al-Islam. Maka syarat sah secara mutlak Islam. Untuk sah haji secara mutlak cukup Islam saja. Untuk sah. Wala yustaratu taklif, dan tidak disyaratkan tak mukallaf, tak harus mukallaf. Anak kecil boleh, orang majnun boleh sah haji. Tapi nanti malahan yasihu ihramul wali an sabi wal majnun. Jadi pertanyaan Pak Ustaz, kalau anak kecil haji siapa yang melakukan? Anak kecil haji, bayi muslim baru umur setahun haji, dia sah hajinya. Siapa yang ihram? Siapa yang melakukan semua? Yasihu ihramul wali. Yang ihram siapa? Wali, bapaknya. Nah, bukan bocah yang mau ihram. Ihram apaan, dia masih belum balik, ataupun majnun. Yang ihram wali untuk sabi wal majnun. Nah, yang ihram wali. Kemudian wa syartu sihhatil mubasharati bin nafsi. Dan syarat sah melakukannya sendiri. Jadi haji ini banyak, ada tingkatan dia. Yang pertama sekedar sah, yang kedua syarat untuk sah melakukan sendiri. Sah melakukan sendiri secara langsung. Itu syarat pertama Islam dan tamyiz. Islam dan tamyiz. Arti yang pertama muslim, yang kedua anak kecil kalau sudah mumayyiz, sudah umur 10 tahun, walau belum balik, dia sah melakukan haji sendiri. Boleh dia ihram sendiri, boleh dia tawaf sendiri, ya sah. Tapi kalau anak kecil belum tamyiz, masih umur setahun, umur 2 tahun, itu semua yang melakukan siapa nanti? Walinya. Wali yang bawa dia tawaf. Artinya dia belum sah melakukannya sendiri. Nah, kalau untuk haji dan umrah, untuk sah melakukan sendiri minimal harus penuhi 2 syarat. Dia muslim dan dia sudah tamyiz. Tamyiz itu, batas tamyiz dalam fikih, kata ulama, sebagian ulama menyebutkan kalau sudah bisa makan sendiri, cebok sendiri. Bocah kalau sudah bisa makan sendiri, sudah bisa cebok sendiri, nah itu sudah dianggap mumayyiz. Tapi kalau balik setiap kencing panggil ibunya, setiap ambil panggil ibunya, belum mumayyiz. Ya sekitar umur 7 tahun, nah itu sudah mumayyiz. Kemudian wa syartu wuqu'ihi an hijjatil Islam. Ini yang tadi kita sampaikan. Dan syarat sahnya haji untuk haji Islam, untuk menggugurkan kewajiban haji yang seumur hidup itu. Syaratnya pertama Islam. Yang kedua balik. Nah, kalau belum balik hajinya sah, tapi untuk menggugurkan haji Islam belum. Yang ketiga berakal. Yang berikutnya al-hurriyah, harus dalam keadaan merdeka. Kalau budak dia haji, dihajikan sama majikannya misalkan, nanti tiba-tiba setelah dia merdeka kaya dia, dan mampu untuk haji lagi. Jadi hajinya tadi tidak dianggap. Falau takallafa ghair al-mustati' al-hajj waqa'a fardhil Islam. Maka jika seseorang yang tidak mampu memaksakan diri untuk haji yang tadi kita sampaikan, waqa'a an fardhil Islam, hajinya sah sebagai haji Islam. Sah sebagai haji Islam. Tapi dengan syarat tadi, dia muslim, dia merdeka, dia balik, dan berakal.
Nah, baru kita masuk ke pembahasan setiap syarat dari masing-masing untuk haji, syarat untuk sah haji dan umrah. Yang pertama al-Islam. Yushtaratu li'ada'il haji wal umrati an yakuna syakhsun musliman. Disyaratkan untuk menunaikan haji umrah bahwa ia itu harus muslim, yaitu muslim. Allah. Falau hajja aw i'tamara ghairul muslim, maka seandainya seseorang yang bukan muslim, kafir, haji atau umrah, fala yasihhu hajjuhu, tidak sah hajinya. Fa idza aslama ba'da dzalik, maka jika kemudian dia masuk Islam lagi setelah haji, tapi haji ketika kafir, terus kemudian masuk Islam, wa tawaffarat ladaihi syurutu wujubil haji, dan kemudian sempurna terpenuhi semua syarat wajib haji, fala yughni anhu hajjus sabiq, maka haji pertama dia ketika kafir tidak mencukupi, tidak memadai untuk haji. Harus haji sekali lagi. Harus haji sekali lagi. Wa yajibu alaihi an yahujja min jadid, dan wajib terhadapnya untuk melakukan haji sekali lagi. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, syaratnya berakal. Yushtaratu li sihhatil haji wal umrah, disyaratkan untuk sah haji dan umrah al-aqlu, berakal. Fala yasihhu al-hajju min al-majnun, maka tidak sah haji dari orang yang tidak berakal, mubashiratan binafsih. Kalau sah, tidak sah jika ia lakukan sendiri, dia ihram sendiri, tidak sah. Orang majnun dia tidak sah melakukan haji sendiri. Terus nanti siapa yang melakukan? Walinya. Laisa li'annahu, karena si majnun bukan ahli ibadah. Walakin yasihhu li waliyihi, tapi sah untuk walinya berihram untuknya. Dan walinya yang ihram. Yang ihram untuk majnun kasabi, seperti hukumnya sabi yang belum mumayyiz. Kalau nanti sembuh, sudah melakukan haji, dari lakukan haji sama bapaknya, sudah diihram, sudah selesai, tiba-tiba tahun depan dia sembuh, wajib haji sekali lagi. Karena haji ketika majnun itu tidak sah untuk haji, tidak sah untuk haji Islam. Haji Islam syaratnya Islam balik berakal. Kemudian al-bulugh, yang ketiga syaratnya baligh. Yushtaratu li sihhatil ada'il islam, ada'i hajjil islam wal umrah al-bulugh. Disyaratkan untuk sah melakukan haji Islam atau umrah Islam, yaitu harus baligh. Nah, untuk sah menggugurkan kewajiban haji seumur hidup, itu yang melakukannya harus baligh. Lakin tapi sah haji dan umrah min sabi ghair balik, dari sabi ghair balik sah. Wala tuhsabu lahu an hajjatil Islam, tapi itu hajinya itu tidak dianggap untuk haji Islam, tidak sah sebagai haji Islam. Kemudian syarat yang berikut, syarat untuk sah haji al-miqatuz zamani. Harus ada namanya miqat zamani. Miqat zamani itu artinya waktu untuk ihram haji. Waktu untuk ihram haji. Karena ihram haji itu ada waktu tertentu. Enggak boleh kita niat ihram haji terserah, enggak boleh. Jadi ada namanya miqat, itu ada dua. Ada miqat makani, ada miqat zamani. Kalau miqat zamani artinya waktu-waktu untuk berniat haji. Kalau makani yaitu tempat berniat haji, tempat ihram haji. Tempat. Jadi kalau kita haji itu tidak boleh melewati itu, melainkan sudah berniat ihram di situ. Enggak harus di situ, boleh, pokoknya enggak boleh lewat. Misalkan kita dari Indonesia, kalau kita berangkat ke Madinah dulu, itu niat haji boleh dari rumah langsung. Kita niat ihram dari rumah, boleh niat ihram dari Indonesia. Cuman saat semenjak niat ihram ya enggak boleh
enggak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan seperti pakai baju, harus pakai baju ihram. Untuk sah niatnya sah walaupun belum sampai tempat miqatnya tadi, karena ketentuannya tidak boleh lewat. Di situ boleh atau sebelum itu boleh. Sebelum itu boleh. Di rumah, kalau dimulai dari rumah kita niat ihram boleh. Tapi syaratnya kalau haji nanti harus di bulan haji. Yang pertama miqat zamani artinya waktu yang ditentukan untuk ihram haji. Yushtaratu li sihhatil haji, disyaratkan untuk sah haji ay yatimmal ihram fil miqat zamani, untuk bahwa dilakukan ihram di miqat zamani, di waktu-waktu untuk melakukan ihram, enggak boleh di waktu lain. Yaitu yang pertama Syawal, bulan Syawal. Dari 1 Syawal itu sudah boleh niat ihram haji. Dan bulan Dzulqa'dah dan 10 malam dari Dzulhijjah. Itulah waktu untuk niat haji. Kita niat haji di bulan Muharram enggak boleh. Enggak boleh niat haji bulan Muharram ataupun di bulan Safar. Di waktu untuk niat haji ihram haji cuman bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah sama 10 malam Dzulhijjah. Kita cukupkan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, iftah 'alaina fathul 'arifin. Alhamdulillah.